Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ukhliq wal khatimi lima sabaq Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala. Masih di dalam naungan rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita masih diberikan nikmat berupa umur yang panjang, nikmat taufik, nikmat sehat walafiat. Alhamdulillah, kita masih diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk mengkaji, mempelajari sebuah disiplin keilmuan yang sangat penting bagi kita semua, yaitu ilmu tauhid, yang mana pada kesempatan ini kita mengkaji bait demi bait daripada qasidah atau manzumah Aqidatul Awam. Alhamdulillah, kita sudah sampai di akhir-akhir daripada pembahasan ilmu tauhid atau di akhir penghujung dari bait-bait Aqidatul Awam. Pada episode yang sebelum ini telah dijelaskan oleh sahibul qasidah masalah yang berkenaan dengan Al-Isra wal Mi'raj. Jadi kita sebagai umat Islam mesti meyakini dan mengimani bahwasanya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau melakukan Isra dan Mi'raj pada tanggal 27 Rajab tahun ke-11 atau 10 daripada Hijriyah. Kemudian peristiwa Isra dan Mi'raj merupakan mukjizat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan dan Allah Subhanahu wa ta'ala anugerahkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena ketika itu, atau tepatnya pada tahun tersebut, Sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam tengah dirundung dengan musibah-musibah yang banyak. Di antara musibah yang menimpa kepada beliau adalah meninggalnya istri tercinta beliau, yaitu Ummuna Sayyidatuna Khadijatul Kubra radhiyallahu ta'ala anha. Seorang istri yang sangat setia, seorang istri yang sangat membela suaminya, rela mengorbankan hartanya, waktunya, bahkan jiwa dan nyawanya untuk membantu dakwah suaminya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak cukup sampai di situ, pada tahun tersebut Rasul sallallahu alaihi wasallam juga ditinggal wafat oleh paman beliau yang paling membela, paman beliau yang paling mengasihani beliau, yaitu Abu Talib. Oleh sebab itu, para ulama ahli sejarah mengatakan bahwa tahun tersebut dinamakan dengan Amul Huzni atau tahun kesedihan, karena Rasul sallallahu alaihi wasallam pada tahun tersebut beliau ditinggal
oleh dua orang yang sangat berjasa dan membela perjuangan dakwah beliau sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala ingin menghibur kekasihnya, ingin menghibur Rasul sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau diperjalankan dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa, dan perjalanan ini diabadikan di dalam sejarah, di dalam Al-Quran surat Al-Isra. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, Subhanalladzi asra bi'abdihi laylam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas sami'ul basir. Isra adalah perjalanan beliau dari Mekkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Kemudian setelah itu beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit sehingga sampai kepada Sidratul Muntaha, dan beliau berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala Rabbul Izzah secara langsung. Kemudian beliau mendapatkan amanah dari Allah Subhanahu wa ta'ala untuk melaksanakan salat fardu 5 waktu dalam sehari semalam. Oleh sebab itu, lanjutan dari bait yang akan kita kaji pada episode kali ini adalah Shahibul Qasidah mengatakan, wa ballaghal ummata bil isra'i wa fardi khamsatin bilam tirai, yang artinya beliau baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kejadian Isra dan Mi'raj ini kepada umatnya, kemudian menyampaikan juga kewajiban yang Allah Subhanahu wa ta'ala wajibkan kepada beliau dan umatnya, yang kewajiban tersebut berupa melaksanakan sholat 5 waktu. Maka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dan menjelaskan kepada umatnya tentang apa yang terjadi kepada beliau daripada kejadian Isra dan Mi'raj, banyak di antara mereka-mereka yang imannya masih lemah, mereka kembali murtad, mereka kembali ke agama nenek moyang mereka, yaitu menyembah berhala. Sebab mereka mengukur kejadian Isra atau peristiwa Isra dan Mi'raj ini dengan akal mereka, sehingga seakan-akan itu semua adalah sesuatu yang mustahil. Tidak mungkin ada seseorang yang berangkat dari Mekah pada malam hari, kemudian dia pergi ke Palestina, kemudian sebelum subuh dia sudah kembali di Mekah. Pada zaman dahulu itu adalah sesuatu yang mustahil, karena pada zaman dahulu tidak ada sarana transportasi yang cepat. Maka ketika mereka, para muslimin yang memang mempunyai iman yang lemah, keimanan yang tidak kuat, mereka mengukur apa yang terjadi, apa yang dialami oleh Rasulullah SAW dengan akal rasio mereka. Oleh sebab itu mereka mengatakan bahwasanya itu adalah sesuatu yang mustahil. Maka banyak daripada muslimin kembali ke agama mereka menyembah berhala. Dan itu sesuai, memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di antara hikmah dan tujuan Isra dan Mi'raj, selain Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menampakkan kebesaran ayat-ayatnya, ingin menjelaskan kebesaran tanda-tanda ketuhanannya, termasuk hikmah yang tersembunyi di dalam Isra dan Mi'raj adalah Allah Subhanahu wa ta'ala ingin menguji keimanan para muslimin pada waktu tersebut. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma ja'alna ar-ru'ya allati araynaka illa fitnatan lin-nas." Dan tidaklah kami jadikan
Ar-ru'ya allati arainak, pemandangan yang kami perlihatkan kepada engkau wahai Rasul. Pemandangan yang kami berikan kepada engkau daripada pemandangan Isra dan Mi'raj, tidaklah kami jadikan itu semuanya illa fitnatan linnas, kecuali adalah fitnah atau ikhtibar, ujian bagi manusia. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji di manakah orang-orang yang imannya kuat, di manakah orang-orang yang imannya lemah. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mana di antara para muslimin yang mempunyai keimanan yang kokoh, keyakinan yang mantap, dari orang-orang yang hanya sekedar mengikut-ngikut saja. Maka dengan peristiwa Isra dan Mi'raj inilah terlihat semuanya. Mana orang-orang yang benar ikhlas, mana orang-orang yang benar kuat keyakinannya, percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh sebab itu, Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan keistimewaan dari Allah Subhanahu wa taala sehingga beliau mendapatkan julukan As-Siddiq. Kenapa? Karena beliau adalah orang yang pertama kali mempercayai dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Oleh sebab itu, Sahibun Nazam melanjutkan nazamannya dengan mengatakan, qad faza siddiqun bitasdiqin lahu wa bil uruji sidqu wa fa ahlahu. Sungguh bahagia As-Siddiq, julukan untuk Sayyiduna Abu Bakar, bitasdiqin lahu, karena beliau mempercayai kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan peristiwa Isra dan Mi'raj, wabil uruj, dan beliau juga percaya dengan peristiwa Isra, peristiwa Mi'raj. Oleh sebab itu, di dalam sebuah riwayat yang dibawakan oleh Al-Imam Baihaqi, diriwayatkan dari Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya ketika terjadi Isra dan Mi'raj kepada Rasulullah SAW, kemudian beliau di pagi harinya menjelaskan kejadian dan peristiwa tersebut kepada umatnya, fartadda katsirun minan nas, maka banyak daripada manusia, daripada sahabat-sahabatnya Rasulullah SAW yang kembali kepada agama mereka masing-masing. Maka di antara orang-orang yang kembali kepada agamanya mereka masing-masing, mereka bertanya, ramai-ramai mereka mendatangi Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Mereka bertanya, halaka fi sahibika yaz'umu annahu usriya bihi lailata min Makkah ila Baitul Maqdis. Apa pendapat engkau wahai Abu Bakar tentang kawanmu ini? Ya, maksudnya adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena kawanmu, yakni Muhammad, yakni Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia menganggap bahwasanya dirinya telah diperjalankan dari Mekah menuju Palestina, yaitu Baitul Maqdis, kemudian di pagi hari ini sudah sampai lagi di Mekah. Maka Sayyidina Abu Bakar mengatakan, awagod qala dzalik. Apakah beliau sudah mengatakan seperti itu? Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka orang-orang mengatakan, qalu na'am, iya. Maka Sayyidina Abu Bakar itu mengatakan, fa inni usaddiquhu fima huwa ab'adu min dzalik. Maka aku akan mempercayai selama yang mengatakan ini adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan yang lebih jauh daripada itu, aku akan mempercayai. Ini usaddiquhu fi khabaris sama ghudwatan aw rahatan. Aku mempercayai apapun yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam daripada kabar-kabar langit, baik itu di pagi hari atau di sore hari, selama yang mengucapkan itu adalah beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam, maka aku akan mempercayainya. Oleh sebab itulah Sayyiduna Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu, beliau mendapatkan julukan As-Siddiq, orang yang mempercayai. Jadi segala sesuatu yang terjadi kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, apa saja yang diucapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam,
pasti akan dipercayai langsung oleh Sayyiduna Abu Bakar Siddiq tanpa berpikir-pikir lagi. Dan ini sebuah mangqabah, sebuah derajat yang tinggi yang dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar. Oleh sebab itu, musyahidin al-kiram, pemirsa Dalwa TV yang berbahagia, Sayyiduna Abu Bakar mendapatkan kemuliaan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sayyiduna Abu Bakar mendapatkan kemuliaan juga dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka beliau adalah orang yang paling mulia setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan beliaulah orang yang paling bahagia setelah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam di dunia wal akhirah. Kalau kita ingin menjelaskan keutamaan ataupun keistimewaan yang dimiliki oleh seorang sahabat yang bernama Abu Bakar, niscaya waktu ini tidak akan cukup untuk membahasnya. Akan tetapi cukup bagi kita mengkaji Al-Quran, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan bahwasanya Sayyiduna Abu Bakar adalah sahabat bagi Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam.